Tinggal masuk aja. Palanya udah di depan. Ada. Mbak Tantri turut berduka cita. Bisa. Yang pada wawancara ini lagi Ingatkan untuk sholat jenazah itu kita ada 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama kita baca suratul Fatihah. Setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Setelah takbir yang ketiga kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan setelah takbir yang keempat Allahumma la tuhdilna wa la tahdilna ba'dahu. Mohon untuk mengenang yang baik, mohon untuk diampuni semua dosa-dosanya. Kita doakan semoga beliau dilipatkan semua pahalanya, dihapuskan semua dosanya. Diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Karena saya yakin bahwa doa tidak akan pernah putus, akan tembus langit. Amin. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesarnya jika ada salah dari beliau almarhum, mungkin ada urusan yang belum selesai, mungkin bisa diselesaikan menghubungi keluarga. Sekali lagi kita hantarkan almarhum tempat yang terbaik di sisi Allah dengan penuh kasih sayang. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Jadi kan sebenarnya kan kondisi papa tuh udah makin drop sebenarnya tuh dari 2 bulan ya yang lalu yang pas kita posting. Pas sakit jatuh, ternyata sudah kena stroke keempat, terus juga ditambah lagi demensia. Jadi memang sudah kondisi jatuh, terus nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Udah
tiduran aja, terus udah ya udah drop banget. Terus bolak-balik ICU, terus sempat keluar lagi beberapa hari, masuk lagi ke ICU karena isolasi karena sempat kena COVID yang kedua. Terus 2 minggu di rumah sakit. Terus akhirnya balik lagi ke rumah, home care, kita pakai suster awalnya, terus akhirnya sama adikku sama mama yang merawat di rumah, keluarga sendiri yang merawat gitu. Tapi memang kalau untuk perganti, karena memang papaku udah pakai NGT untuk makan, jadi paling suster aja yang bagian ganti NGT. Nah terus tiba-tiba kemarin malam itu kondisinya makin drop, muntah darah. Terus dilarikan ke rumah sakit, ya, menghembuskan nafas terakhirnya tadi pagi jam 5:30 pagi. Tadi jatuhnya itu mungkin jatuh di kamar mandi atau Enggak, jadi beliau lagi, memang kan kondisi sebenarnya udah kena stroke di tahun 2007. Nah ini udah stroke, perhitungannya sih kasarnya stroke keempat itu pas lagi mau naik tangga, karena kan posisi kamarnya di atas. Memang masih aktif gitu lah, walaupun stroke masih aktif, jadi mau naik tangga, entah kenapa mungkin blackout. Kalau dibilang jatuh dari tangga dari atas ke bawah sih nggak mungkin, karena nggak ada kayak patah-patah tulang, nggak ada. Jadi memang hanya memar di bagian mata, karena memang posisinya sujud. Jadi itu di situ dia mulai banyak darah, ya udah mulai dari situ deh udah hilang kesadaran. nungguin Kak Tantri sendiri atau seperti apa? Kita kerjasama ya, jadi saya kan juga masih aktif manggung, jadi pas lagi manggung ya saya fokus sama kotak, pas lagi enggak saya fokus sama ini, jadi bolak-balik aja gantian gitu. Saya tinggal di Jakarta, terus harus ke Tangerang buat sama-sama merawat bareng-bareng adik gitu. Kak Tantri kan ini kan di kan ada status ini kan ada Ica Lasari dari ayah ya, ngasih nama itu mungkin artinya seperti apa? Arden mungkin. Kalau dia bilang ikhlas, kita kan semakin dijelaskan arti ikhlas itu kan kita makin menjauh dari kata ikhlas itu sendiri ya. Artinya ya so ikhlas dulu aja kita. Artinya memang papa itu menyematkan nama itu, memang harapannya katanya biar Tantri ini apapun rela, ya, apapun rela, kerja kerasnya harus rela, hasilnya seperti apa itu urusan belakang, gitu. Disiplinnya, mandirinya gitu. Lebih ke situ, menyematkan nama itu. Kedekatannya seperti apa dari kecil sampai sekarang? Saya anak perempuan satu-satunya, mbak, gimana ya kedekatan perempuan sama bapak gitu pasti jadi first love ya. First love yang bikin saya seperti ini juga beliau juga. Jadi ya kalau ditanya bagaimana kedekatannya ya. Bahkan lebih dekat sama bapaknya daripada saya. Lu iya dong. Kamu baru-baru ini kalau papa betul kan, betul itu dari kecil gitu. Sosok almarhum tadi seperti apa? Ayah. Papa tuh ngajarin banyak hal gitu, sama seperti tadi menyematkan nama Ikhlas Sari aja itu udah doa untuk beliau yang saya tangguh, karena papa tuh selalu ngajarin untuk tangguh gitu, ngelakuin apapun tuh tangguh, walaupun perempuan tetap harus kuat gitu. Disiplinnya luar biasa ya, banyak hal yang saya dapetin dari papa saya gitu. Jadi memang kalau ditanya kehilangan ya semua orang pasti kehilangan orang. Ada keinginan yang belum tercapai apa gitu? Pengen apa gitu? Saya sudah meyakini insya Allah papa saya meninggal di waktu yang tepat, diberikan waktu yang lumayan banyak sama Allah untuk bisa makin mendekat dengan anak-anaknya, dengan cucunya, karena kan proses beliau sampai sakit banget, sampai drop banget itu kita bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau ditanya apa yang belum, alhamdulillah lah semua sudah gitu. Jadi ya saya dan keluarga juga sudah kemarin juga sempat ada beberapa wartawan yang masih aja ketemu gitu, nanyain kondisi papa. Saya cuma bilang doakan yang terbaik karena memang kami sudah ikhlas gitu. Jadi walaupun memang menyematkan kata ikhlas itu sulit ya, cuman Sudah rela ya. sudah rela. Udah firasat mungkin sebelum keadaan atau Firasat, ya milih hari yang tepat gitu.
apalagi ini weekend ya, biasanya kan kita manggung gitu. Saya nanti malam sih manggung. Terus Tantri kebetulan harusnya hari ini manggung, tapi memang acaranya di reschedule itu 1 bulan sebelum, 3 minggu sebelum. Jadi memang sudah firasat, ini udah firasat milih harinya. Tadi ketika kita menuju rumah sakit, Papa masih ngedrop, begitu Tantri datang 5 menit, Tantri bisikin, doain, Papa langsung lewat, langsung meninggal gitu. Nggak ada perlawanan, jadi meninggalnya benar-benar luar biasa sih. Ya selesai gitu, meninggal. Mungkin ada pesan nggak Pesannya yang saya ingat itu cuma ini doang. Jadi terakhir kali waktu pas sebelum kejadian jatuh itu tuh saya masih video call jeda 5 menit. Saya video call ibu saya, terus ada papa juga yang dada, terus pokoknya super banget. Di situ dia masih aktif. Dari situ langsung jatuh, udah hilang lah kadaran. Nah, sebelum kesana memang kondisi fisik papa saya tuh masih kayak ada diare lah ya. Saya sempat ke rumah ke Tangerang, saya tanya, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" Papa saya tuh selalu cinta sama rumah sakit gitu. Jadi kalau ada apa-apa, pengen ke rumah sakit. Nah, tumben kemarin tuh pas lagi yang sebelum kejadian itu, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" "Enggak, Papa mau di rumah aja." Gitu. Yang tahu. Kayak mau di rumah aja. Kok tumben gitu. Jadi ya Itu permintaan ya. mungkin untuk permintaan gitu. Makanya kemarin akhir kita memutuskan untuk home care gitu. Jadi ya itu. Berapa hari itu Kak meminta di rumah, maksudnya jeda dari permintaan nggak masuk rumah sakit sampai sekarang? Sebelum kejadian jatuh. Jadi nggak tahu berapa hari ya, cuman sebelum kejadian jatuh itu suatu hal yang aneh menurut saya, karena memang bapak saya tuh kalau sakit apa-apa mau ke rumah sakit. Nah, ini Rajin tiba-tiba cek. nggak mau, maunya di rumah. Kan tanda memang mau deket sama keluarga. Kenangan paling mengesankan Kak Tantri bersama Papa apa sih Kak? Aduh, jangan tanya itu Mas. Tenang gitu. Pinter banget sih, nangis nanti. Nangisnya udah di depan mata, tapi udah dapet kan gambarnya. Apa ya, karena ya lah Mas, kalau ditanya kayak gitu banyak lah, banget kenangannya. Saya nggak bisa mention satu-satu. Tapi yang pasti saya bahagia banget, saya bersyukur bisa dilahirkan dari seorang ayah Haji Dahlia Sambas. Banyak kenangannya, banyak memori yang dia simpan untuk diingat hal-hal yang baik itu banyak. Anak sendiri memang dekat banget sama kakeknya, dia ulang tahun masih bareng. Iya, ulang tahun masih bareng ya. Dengan ya Kak Tantri. Itu ulang tahun Tantri itu. Terakhir beliau merayakan dengan keadaan sadar. Itu masih merayakan. Tantri pun waktu itu ngomong gitu, "Aku ulang tahun pengen bareng-bareng gitu." Atau udah firasat mungkin. Ulang tahunnya jadi bareng-bareng Agustus kemarin. Ada omongan mungkin dari Papa sendiri pada setelah itu Kak Tantri mungkin? Enggak, jadi memang papaku tuh udah tahun belakangan ini lah ya, tahun kebelakangannya udah jarang ngomong. Jadi karena memang udah dropnya udah sempat kena delta. Jadi dari situ udah mulai drop. Pesannya cuma itu aja tadi ya. Ya, Yang teringat ya. yang teringat. Tapi kalau udah pulang pasti lebih banyak lagi yang teringat. Biasanya gitu juga. Wajar manusiawi kalau lupa. Kan nanti akan ada ini apa, pengajian berapa hari? Ya adalah doa yang pasti dipanjatkan. Untuk berapa hari Kak? Belum tahu karena Belum memang tahu. ini kan biasanya yang terjadi Biasanya warga yang luar Warga, biasa. Kayak iya. gini itu tadi udah nggak mikir untuk gimana ya makam, gimana apa, karena udah dibantu warga. Itu yang jadi pelajaran saya gitu, bahwa ternyata bertetangga itu penting. Ini hal yang disepelekan gitu. Kalau kita meninggal yang ngurus siapa? Ternyata tetangga. Orang-orang bantu untuk nyolatin, untuk apa dan segala macam. Saya bingung untuk beli minum, beli apa, tapi udah dibantu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi emang harus ada yang bantu. Jadi dibantu atau enggak ya tergantung dari lingkungan, dari sekitar, bagaimana kita amalnya, bagaimana mungkin. Ya banyak banget ketemu orang baik, alhamdulillah. Pertimbangan kenapa akhirnya dimakamkan di sini, kenapa Mas Laga atau Kak Tantri? Kenapa? Pertimbangan di sini. ini makam Warga. perumahan ya. Betul. Makam perumahannya Papa. Jadi memang wakaf ya warga di sini gitu. Betul. Depan rumah almarhum Sebelah Itu sebelahan. Papa itu depan rumah banget yang meninggal kemarin. Jadi bertetangga masih juga ya. tetangga lagi. Bertetangga lagi. Betul. Oke. Doanya buat Papa. Kalau dari kami ini kan musibah gitu kan. Katanya orang yang menerima musibah itu doanya sering terkabul. Ya, kita doain semoga yang nonton ini semua pun yang sedang sakit, yang sedang keluarganya ditinggal dan segala macam, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, semoga yang yang baru meninggal juga diberikan surganya Allah gitu, tempat terbaik gitu. Dan semoga saya juga minta maaf
ada pesan itu bahwa manusia itu pasti benar. Malaikat itu pasti benar, setan itu pasti salah. Nah, manusia itu diantaranya bisa benar, bisa salah gitu. Jadi tugasnya adalah mengingatkan dan berbagi dan memperbaiki. Jadi semoga terima kasih teman-teman wartawan juga sudah mewawancarai ini. Semoga ini juga jadi ladang pahala kalian semua gitu. Bukan saya, malah buat kalian yang infoin semuanya. Untuk media terima kasih banyak. Mohon dimaafkan ayah kami yang punya salah, yang pasti sudah punya salah. Mohon dimaafkan dan didoakan semoga diterima di sisi Allah. Amin.